bergandengan tangan, sehati sejiwa, song-song masa depan. Salam guru penggerak, berinovasi dalam berkarya. Salam guru penggerak, kita ciptakan merdeka belajar. Salam guru penggerak, agen perubahan dalam pendidikan. Salam guru penggerak, lahirkan profil pelajar Pancasila. Salam guru penggerak, salam untuk semua. Majukan pendidikan kita, maju bersama. Mari berbagi cerita untuk masa depan bangsa. Program guru penggerak, ayo kita sukseskan. Selalu bersama, bergandengan tangan, sehati sejiwa, sosok masa depan. Salam guru penggerak, berinovasi dalam berkarya. Salam guru penggerak, kita ciptakan merdeka belajar. Salam guru penggerak, agen perubahan dalam pendidikan. Salam guru penggerak, lahirkan profil pelajar Pancasila. Salam guru penggerak, berinovasi dalam berkarya. Salam guru penggerak, kita ciptakan merdeka belajar. Salam guru penggerak, agen perubahan dalam pendidikan. Salam guru penggerak, lahirkan profil pelajar Pancasila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin abdillahi amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan doa salawat serta keselamatan biar selalu diserahkan kepada Rasulullah junjungan dan pemimpin kita Nabi Muhammad dan sahabat-sahabatnya dan keluarganya. Adapun kegiatan ini, Bapak Ibu guru, saya kumpulkan di sini bahwa untuk kegiatan pembimbingan yang telah dihadapi oleh Pak Febri, guru kita, seorang guru penggerak, insya Allah lulus nanti guru penggerak, ya, yang angkatan kelima ya. Ini angkatan ketujuh. Untuk berbagi budaya positif di sekolah. Bagaimana sih arahnya berbagi budaya positif di sekolah itu, dan apa saja yang didapatkan Pak Febri di pelatihan guru penggerak. Jadi sebentar Bapak Ibu guru, saya harapkan bisa mendengarkan dan memberikan masukan. Apakah kita sharing saja ya Bapak Ibu ya, untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan kita ini. Kegiatan kita ini adalah IHT, ya, in-house training. Kenapa? Karena kita ini adalah sharing saja. Dan pembimbing kita adalah guru kita juga. Dan ini adalah termasuk di dalam 18 revolusi pendidikan. Ya, satu sekolah itu harus ada 2 guru super inovator, inovasi. Jadi inilah semoga Pak Febri ini sebagai cikal bakal di SD Gunung Sari 2 ini menjadi inovator guru-guru yang ke depannya bisa membantu sekolah untuk maju. Tema kita budaya positif di sekolah kita, bagaimana budaya positif itu dikembangkan, nanti akan lebih dijelaskan oleh Pak Febri. Alhamdulillah. Saya untuk mempercepat waktu, saya silakan Pak Febri untuk menjelaskan apa sih budaya positif itu. Silakan Pak Febri. Kita ciptakan merdeka belajar. Salam
Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Kepala UPTS dan Gunung Sari 2, dalam hal ini Bapak Wahyudi SPD yang saya hormati, rekan-rekan tenaga pendidik dan guru UPTS dan SDN Gunung Sari 2 yang sangat saya banggakan. Terima kasih atas kesempatannya yang diberikan kepada saya pada hari ini untuk berbagi tentang budaya positif yang saya dapatkan selama mengikuti pelatihan guru penggerak Angkatan 7 Kota Makassar yang baru berjalan kurang lebih 2 bulan. Yang pertama yang perlu saya sampaikan bahwasanya di dalam pelatihan guru penggerak yang saya ikuti itu kita dituntut untuk menyelesaikan 3 modul, di mana di setiap modul itu memiliki 4 atau 3 submodul di dalamnya. Modul 1 misalnya terdiri dari modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4. Begitu juga modul 2 terdiri dari 3 submodul dan modul 3 terdiri dari 4 submodul. Alhamdulillah kami Angkatan 7 sudah menyelesaikan 1 modul, yaitu modul 1, mulai dari modul 1.1, 1.2, 1.3 sampai 1.4. Nah, apa yang saya dapatkan selama menyelesaikan 4 modul itulah yang akan saya bagi atau saya share dan kita komunikasikan bersama-sama pada hari ini dengan teman-teman guru PTS dan guru saya. Yang pertama, pelatihan guru penggerak itu dibuka dengan pengenalan filosofi Ki Hajar Dewantara. Filosofi Ki Hajar Dewantara itu adalah fondasi utama kurikulum baru yang diterapkan di negara dari Kemdikbud. Apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara itu pada intinya adalah bagaimana menjadikan pendidikan di sekolah itu menjadi sesuai dengan kontrak asas, di mana dapat kita ketahui bersama bahwa masing-masing anak lahir dengan kontraknya masing-masing. Masing-masing anak lahir dengan karakternya masing-masing. Masing-masing anak lahir dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tidak ada anak yang lahir hanya punya kelebihan. Tidak ada anak yang lahir hanya punya kelemahan. Semuanya pasti berkesinambungan. Itulah yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, bagaimana kita akan menyelenggarakan atau memberikan pembelajaran kepada siswa-siswi kita dengan berdasarkan kontrak anak itu dengan penuh kasih sayang. Bagaimana menyelenggarakan pendidikan dengan penuh kasih sayang itu adalah menyelenggarakan pendidikan yang memanusiakan manusia. Bagaimana masuk memanusiakan manusia? Kalau anak itu masih seusia demikian, maka diberikan pembelajaran yang memang cuma bisa ditangkap manusianya. Diberikan pembelajaran yang sesuai dengan dunianya. Nah, kita di sini berada di lingkup sekolah dasar. Yang paling perlu kita ingat di sekolah dasar itu adalah dunia bermain bagi anak. Waktunya memang mereka bermain. Kita tidak bisa memaksa mereka untuk tidak bermain. Yang justru harus kita lakukan adalah bagaimana kita membuat anak itu bermain di dalam pembelajarannya. Jadi dia tidak merasa dirinya belajar secara terpaksa. Dia tidak merasa dirinya belajar secara wajib, tapi dia justru merasa dirinya sedang bermain. Nah, di dalam permainan itu ternyata kita bisa jadikan pembelajaran pengetahuan sehingga mereka menangkap pengetahuan itu secara tidak langsung tapi terserap
karena kita menyelenggarakan sesuai dengan dunia anak itu. Inovasi dalam berkarya, salam guru penggerak. Cita-cita Berbagi budaya positif seperti yang akan kita lakukan hari ini adalah bagaimana kita melakukan pembiasaan-pembiasaan di dalam pembelajaran kita yang bersifat positif. belajar Pancasila. Dalam pelatihan guru penggerak yang kita pelajari atau yang saya ikuti, ada beberapa macam budaya-budaya positif yang saya dapatkan atau yang diberikan kepada kami yang harus kami capai. Yang pertama adalah tentang paradigma belajar, kemudian konsep disiplin, kemudian pembentukan keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi. Perubahan paradigma belajar seperti yang saya singgung tadi di awal adalah bagaimana kita menyelaraskan pola pikir kita bahwa pembelajaran itu harus disesuaikan dengan usia anak. Jangan lagi kita melakukan pembelajaran konvensional atau pembelajaran zaman dulu yang hanya memberikan materi kepada anak tanpa memikirkan psikologis anak, tanpa memikirkan usia anak. Itu adalah paradigma belajar yang sangat perlu kita pahami. Kita harus memastikan bahwa di dalam ke-13 itu kita sudah digenjot bagaimana menghadirkan pembelajaran yang berpusat pada murid di dalam ke-13. Nah, kenapa diperbaharui lagi menjadi kurikulum merdeka? Ternyata hanya berpusat pada murid itu masih kurang. Kenapa masih kurang? Karena kita belum bisa membantu anak bagaimana dia belajar dengan bahagia. Berpusat pada murid, mungkin anak bisa menjadi percaya, mungkin anak bisa menjadi pionir di kelasnya. Akan tetapi belum tentu dia bisa belajar dengan bahagia. Sedangkan kita tahu bersama bahwa anak usia sekolah dasar itu adalah usia bermain. Kemudian budaya positif yang kedua adalah disiplin positif. Bagaimana yang dimaksud disiplin positif? Lambat laun, seiring berjalannya waktu, karakter peserta didik kita juga berubah. Tapi perubahan karakter yang ada di masyarakat tidak dapat kita pungkiri bahwa peserta didik kita itu semakin berkurang moralitasnya, semakin berkurang karakter positifnya. Nah, disiplin positif di sini adalah bagaimana kita menghadirkan kembali karakter yang sebenarnya menjadi ciri khas bangsa Indonesia, yaitu bangsa yang sopan dan santun. Itu adalah karakter yang diakui oleh bangsa lain, tapi sekarang sudah perlahan meninggalkan negara kita ini. Contoh, saling menghormati. Sangat sering kita ditemukan di jalan atau di sekolah saja. Ada siswa kita, baik, Paula, Tri, itu sebenarnya tidak bagus. Ya, itu adalah karakter negatif dari anak. Kenapa? Karena dia merasa dirinya sebaya dengan gurunya. Padahal kita harus menghadirkan bahwa kamu siswa dan saya guru. Kalau dia menyapa kita dengan baik dan sopan, halo Pak, Assalamualaikum, menyelami kita, itu kan bagus. Tapi kalau dia terlihat Pri, nah, itu karakter yang perlu kita hadirkan kembali perubahannya dan harus kita biasakan di sekolah kita. Kemudian nomor 2, mengidentifikasi motif di balik tindakan anak. Hal ini sering sekali kita lupakan ketika anak-anak berbuat salah di dalam pembelajaran kita. Ada anak misalnya melakukan sesuatu di kelas, kita tidak boleh berpikir apa sebenarnya latar belakang ini saya, apa sebenarnya yang terjadi di keluarganya, apa yang terjadi di lingkungannya, apa yang terjadi kemarin, atau apa yang terjadi tadi pagi sebelum ke sekolah. Siapa tahu tadi pagi dia dimarahi di sekolah, akhirnya sampai sekolah justru menjadi usil kepada temannya. Kita kadang lupa menanyakan apa seperti itu, tetapi ketika ada anak yang melakukan tindakan yang kurang benar, langsung kita hukum. Nah, itu juga perlu dibiasakan kembali, dijadikan sebuah disiplin yang baru. Oke,
menghadirkan komunikasi yang efektif. Posisi guru memang terkadang harus menjadi teman, tapi tidak bisa selalu berposisi sebagai teman. Posisi guru harus sesekali menjadi orang tua. Posisi guru harus sesekali menjadi teman. Posisi guru harus sesekali menjadi pemimpin atau atasan di dalam kelas. Kenapa? Karena kita harus melihat di mana posisi kita ketika menghadapi anak, sehingga terjadi komunikasi yang efektif. Apa yang ingin kita sampaikan dapat tersalurkan dengan baik. Apa yang harus anak lakukan dapat dilakukan dengan sesuai prosedurnya. Nomor 4, disiplin mengajarkan. Mengajarkan di sini bukan sekedar memberikan pelajaran, tapi terkait perilaku, terkait bagaimana proses-proses dari contoh-contoh tindakan-tindakan tertentu. Hal paling simpel, misalnya ada anak yang ketika dia istirahat masih makan pakai tangan kiri, sementara kita dianjurkan menggunakan tangan kanan. Itu hal paling simpel dan harus kita disiplinkan. Kemudian nomor 5, memberikan dorongan. Disiplin memberikan dorongan. Kita harus membuat anak berani saat kehidupan. Kita harus memberikan ruang kepada anak untuk berani percaya diri. Di pembelajaran saya sudah terapkan sejak mengikuti guru penggerak ini. Di pembelajaran saya, setiap hari atau setiap pertemuan benda yang memimpin doa.